Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah kolosal yang sangat legendaris, yaitu Odyssey. Odyssey ini adalah salah satu karya sastra buatan Homer, pujangga Yunani kuno. Karya Homer ini sebenarnya ada dua bagian besar, Iliad dan Odyssey. Iliad menceritakan tentang perang Troya, sedangkan Odyssey menceritakan kejadian setelah perang itu usai. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Odyssey ini artinya kisah Odysseus atau kisah perjalanan pulang Odysseus. Mirip-miriplah sama seperti cerita Kerasakti. Bedanya, kalau Kerasakti menempuh perjalanan ke barat melewati 81 rintangan, Odysseus ini butuh waktu 10 tahun untuk perjalanan pulang ke rumahnya dan harus melewati sekitar 12 rintangan besar. Di sepanjang jalan, dia bertemu monster, siluman, dan hal-hal tak masuk akal. Boleh dibilang, ini adalah Kerasakti versi barat. Nah, sebelum kita masuk ke perjalanan pulang Odysseus di kitab Odyssey, kita wajib paham dulu latar belakangnya, yaitu perang Troya dalam kitab Iliad. Karena kalau kalian langsung baca Odyssey, di bab pertama kalian bakal bingung karena alurnya maju mundur. Jadi hari ini, saya akan ceritakan urut dari awal banget secara kronologis. Kisah ini terjadi sekitar 3.200 tahun yang lalu. Kira-kira 1.000 tahun sebelum era Qin Shi Huang di Tiongkok. Waktu itu, Yunani belum jadi satu negara utuh, melainkan kumpulan negara-negara kota kecil. Suatu hari, negara-negara ini tiba-tiba bersatu, naik kapal menyeberangi Laut Egea, dan menyerang kota Troya. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Pertanyaannya, kenapa banyak negara Yunani mendadak bersekutu cuma buat menyerang Troya yang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sama mereka? Jawabannya adalah wanita. Perempuan ini namanya Helen. Helen ini manusia setengah dewa. Ibunya manusia biasa bernama Leda, tapi ayahnya adalah raja para dewa, Zeus. Ceritanya, Zeus naksir berat sama ibunya Helen. Zeus selalu menyamar jadi angsa putih dan berhubungan dengan ibunya Helen. Di hari yang sama, si ibu juga berhubungan sama suaminya, Raja Sparta. Hasilnya, lahir 4 anak kembar. 2 cowok, 2 cewek. Helen dan salah satu saudara cowoknya adalah anak Zeus. Sedangkan 2 lainnya anak si Raja Sparta. Helen ini dinobatkan sebagai wanita tercantik di bumi. Semua pria mengaguminya, dan semua pangeran yang belum menikah ingin meminang Helen. Apalagi, 2 saudara laki-lakinya kemudian meninggal dunia, sehingga Sparta tidak punya penerus tahta laki-laki. Artinya, siapapun yang berhasil menikahi Helen, otomatis bakal jadi raja Sparta berikutnya. Tapi disinilah letak masalah besarnya. Siapapun yang dipilih Helen, pangeran-pangeran lain yang kalah pasti nggak bakal terima. Mereka bakal bersekutu untuk membunuh suami pilihan Helen, atau bahkan memicu perang antar negara. Lalu, siapa yang berhasil memecahkan dilema mematikan ini? Disinilah muncul tokoh utama kita, Odysseus. Odysseus saat itu adalah raja dari kerajaan Ithaka. Dia juga punya darah dewa dari garis ibunya yang merupakan keturunan Hermes. Di Yunani kuno, orang yang punya darah dewa disebut pahlawan. Biasanya, mereka digambarkan berbadan bongsor, kuat, ahli pedang, atau kebal senjata. Tapi Odysseus beda. Dia adalah pahlawan tipe jenius pertama dalam mitologi Yunani. Dia tidak cuma mengandalkan otot, tapi otak dan strategi. Odysseus saat itu juga ikut melamar Helen. Dia lalu mendatangi Raja Sparta dan memberi satu solusi jenius. Biarkan Helen memilih bebas, tapi sebelum Helen memilih, semua pelamar wajib mengucapkan sumpah sakral atas nama Zeus. Jika suatu hari nanti ada masalah dengan pernikahan Helen, atau Helen diculik, semua pelamar harus bersatu membantu suaminya. Karena sumpah itu diucapkan atas nama Zeus, sang penjaga janji, nggak ada yang berani melanggar.
sebab taruhannya bakal disambal petir sampai hangus. Setelah semua bersumpah, Helen akhirnya memilih suaminya, yaitu Menelaos, adik dari Agamemnon, Raja Mycenae, kerajaan terbesar di Yunani. Setelah Helen menikah, hubungan Yunani dan Troya awalnya damai-damai saja. Sampai suatu hari, Pangeran Paris dari Troya datang berkunjung ke Sparta. Raja Sparta menyebutnya dengan ramah. Tapi, saat Raja Sparta pergi sebentar untuk urusan kerajaan, begitu dia pulang, Helen sudah diculik dan dibawa lari oleh Pangeran Paris ke Troya. Kenapa Helen mau ikut Paris? Apakah Paris seganteng itu? Bukan cuma soal paras, tapi karena ada skandal apel emas di balik itu semua. Sebelum Paris ketemu Helen, dewa-dewi mengadakan pesta pernikahan besar antara seorang raja manusia dengan dewi laut bernama Thetis. Semua dewa diundang, kecuali Eris, dewi perselisihan. Eris yang sakit hati karena tak diundang, datang diam-diam dan melempar sebuah apel emas ke tengah pesta. Di apel itu tertulis, "Untuk Dewi terpantik." Seketika, 3 dewi paling berkuasa langsung cakar-cakaran berebut apel itu. Hera, istri Zeus, Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, dan Aphrodite, sang dewi cinta. Karena tak ada yang mau mengalah, mereka minta Zeus memutuskan. Zeus yang cerdik tahu ini jebakan Batman. Siapapun yang dia pilih, 2 dewi lainnya bakal murka. Jadi Zeus lempar tanggung jawab ini ke seorang manusia biasa, Paris, pangeran Troya. Ketiga dewi itu lalu turun ke bumi menemui Paris dan menyogoknya. Hera menjanjikan Paris kekuasaan terbesar sebagai raja dunia. Athena menjanjikan Paris kemenangan di setiap medan perang. Aphrodite menjanjikan Paris cinta dari wanita tercantik di bumi. Tanpa berpikir panjang, Paris memberikan apel emas itu ke Aphrodite. Dengan bantuan sihir Aphrodite, Paris berhasil membuat Helen jatuh cinta dan membawanya kabur ke Troya. Raja Sparta yang istrinya diculik tentu saja murka luar biasa. Dia langsung menghubungi kakaknya, Agamemnon, dan menagih sumpah para pelamar. All out, ribuan kapal perang Yunani berkumpul di bawah pimpinan Agamemnon, termasuk Odysseus yang sebenarnya enggan ikut karena baru saja menikah. Sebelum berangkat, peramal Yunani memberi petunjuk. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan perang ini tanpa Achilles. Achilles ini adalah pahlawan terkuat Yunani, anak dari Dewi Thetis. Waktu bayi, Achilles dicelupkan ibunya ke sungai Styx agar tubuhnya kebal dari senjata apapun. Tapi saat dicelupkan, ibunya memegang bagian tumitnya. Jadi seluruh tubuh Achilles kebal, kecuali tumitnya. Ibu Achilles tahu ada ramalan bahwa jika Achilles ikut perang Troya, dia bakal terkenal sepanjang masa, tapi mati muda. Makanya, Achilles disembunyikan di istana kerajaan lain dan didandani seperti wanita. Agamemnon menugaskan Odysseus untuk mencari Achilles. Odysseus datang ke istana itu menyamar sebagai pedagang yang membawa perhiasan indah dan beberapa senjata tajam. Saat para putri kerajaan menghubungi perhiasan, cuma ada satu putri yang sibuk memegang pedang. Tiba-tiba, Odysseus menyuruh anak buahnya membunyikan trompet tanda perang dari luar. Semua putri lari ketakutan, tapi putri yang satu ini malah langsung mengambil tombak dan perisai untuk siap bertempur. Odysseus tersenyum. "Ketemu kamu, Achilles." Tahu tidaknya sudah terbongkar. Achilles memilih jalan hidupnya. Lebih baik hidup singkat tapi dikenang selamanya sebagai pahlawan, daripada hidup lama tapi dilupakan. Achilles pun bergabung dengan pasukan Yunani. Pasukan Yunani pun berlayar menyerang Troya. Tapi ternyata, Troya sangat tangguh. Tembok kotanya kokoh luar biasa dan dipimpin oleh Pangeran Hektor, yang sangat bijak dan jago bertempur. Perang ini buntu selama 10 tahun. Para dewa di Olympus bahkan terpecah dua. Hera dan Athena membela Yunani, sedangkan Aphrodite dan Apollo membela Troya. Banyak korban berjatuhan. Hektor tewas di tangan Achilles.
Dan tak lama kemudian, Achilles sendiri tewas setelah tuminnya dipanah oleh Paris. Paris pun akhirnya mati kena pahan beracun Yunani. Meski kedua pihak kehilangan pahlawan utama, benteng Troya tetap tak tembus. Yunani sudah hampir putus asa dan mau mundur. Di saat kritis inilah, otak jenius Odysseus bertindak. Dia menciptakan taktik paling terkenal dalam sejarah militer, kuda Troya. Odysseus menyuruh pasukannya membuat patung kuda kayu raksasa yang berongga di dalamnya. Di dalam perut kuda kayu itu disembunyikan 40 prajurit elit Yunani, termasuk Odysseus sendiri dan suami Helen. Sisa pasukan Yunani berpura-pura membakar kemah dan membongkar kapal, seolah-olah mereka sudah menyerah dan pulang. Orang-orang Troya keluar benteng dan gembira luar biasa melihat pantai sudah kosong. Mereka menemukan kuda kayu raksasa itu beserta satu prajurit Yunani yang sengaja ditinggal untuk berakting. Prajurit itu bilang, "Pasukan kami sudah menyerah dan pulang. Kuda ini adalah persembahan untuk Dewa Poseidon agar perjalanan pulang kami selamat. Sengaja dibuat besar supaya tidak bisa kalian bawa masuk ke dalam kota." Orang Troya yang sudah termakan euforia kemenangan berpikir, "Oh ya, kalau gitu justru bakal kami robohkan pintu gerbang dan seret kuda ini masuk, agar berkah Dewa Poseidon jadi milik kami." Malam harinya, kota Troya menggelar pesta kemenangan besar-besaran. Semua orang mabuk berat dan tertidur lelap. Saat kota sudah sepi dan gelap gulita, 40 prajurit elit keluar dari perut kuda kayu, membunuh penjaga gerbang dan membuka pintu kota lebar-lebar. Pasukan utama Yunani yang ternyata cuma bersembunyi di balik pulau terdekat, berlayar kembali dan menyerbu masuk. Malam itu, kota Troya yang bertahan selama 10 tahun akhirnya jatuh dan hancur total dalam semalam. Nah, itulah akhir dari perang Troya dan kitab Iliad. Tapi ingat, ini baru permulaan dari penderitaan Odysseus. Karena setelah perang usai dan kota Troya hancur, kesombongan pasukan Yunani membuat para dewa murka, terutama dewa laut Poseidon. Odysseus yang harusnya bisa pulang dalam beberapa minggu, malah terkutuk dan terluntang-lantung di laut lepas selama 10 tahun berikutnya. Bagaimana perjalanan Odysseus menghadapi monster mata satu, penyihir Circe, hingga nyanyian maut Siren. Kisah petualangan bertahan hidup Odysseus bakal kita bahas tuntas di video bagian kedua nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka pembahasan sejarah dan mitologi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!